Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, jasad dalam koper di Arab Saudi diduga kuat pekerja migran Indonesia. Lalu bagaimana pengusutan kasus ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Selamat siang Pak Benny. Selamat siang Mbak Vera. Ya Pak Benny, sebetulnya bagaimana kronologi awal jasad koper yang berisi jasad ini ditemukan di Arab Saudi? Ya, kemarin saya sedang berada di Palembang untuk sebuah kegiatan partai politik. Tiba-tiba saya mendapatkan informasi terkait temuan jasad dalam sebuah koper yang diduga kuat adalah warga negara Indonesia, diduga kuat bahkan adalah pekerja migran Indonesia. Dari Palembang saya langsung telepon deputi untuk segera berkoordinasi dengan kedutaan besar KBRI tentu di Arab Saudi, dan hasil dari koordinasi dengan Atase Ketenagakerjaan diyakini benar bahwa itu adalah warga negara Indonesia yang diduga juga benar dia adalah pekerja migran Indonesia bernama Apriani, usia 23 tahun, berasal dari Banten. Tiba tadi malam jam 8 saya di Bandara Suta, saya langsung bergerak didampingi oleh deputi dan direktur ke lokasi keluarga korban. Saya bertemu dengan orang tuanya. Dan ternyata orang tuanya baru saja keluarganya melaksanakan yasinan, dan dalam pertemuan tersebut diakui benar bahwa itu adalah anaknya yang baru saja berangkat 1 bulan lalu ke Arab Saudi. Ketika saya tanya untuk bekerja sebagai apa, dijawab sebagai pekerja rumah tangga atau pembantu rumah tangga. Nah, jelas bahwa Apriani almarhum ini diberangkatkan secara ilegal. Saya juga menemukan data siapa yang memberangkatkan, yaitu calo yang bernama Romlah yang sering familiar disebut sponsor, tapi saya lebih menyebutnya calo karena tentu ini adalah praktek kejahatan pengiriman pekerja migran secara ilegal yang tentu dilarang oleh negara, dilarang oleh undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Ini kejahatan dari sebuah sindikat sebetulnya. Saya yakinkan tadi malam selain turut berduka cita kepada keluarga, bela sungkawa, saya sampaikan selalu permintaan maaf negara, pemerintah tentu atas peristiwa yang terjadi, dan kami menjanjikan akan menyeret siapapun pelaku yang telah terlibat dalam penempatan pekerja migran secara ilegal dalam hal kasus terbaru yang dialami oleh almarhumah Apriani. Sangat menyedihkan ketemu dengan keluarganya. Baik. Orang tua Apriani dalam keadaan stroke secara fisik. Ibunya Apriani baru saja kembali kurang lebih 2 bulan dari Arab Saudi. Dari pernyataan ibunya terlontar sebuah kata-kata, beliau menyesal, beliau ikut memaksa Apriani untuk berangkat, dan dugaan kami adalah ibu Apriani yang diberangkatkan tahun lalu ke Arab Saudi untuk pekerjaan yang sama, yaitu pekerja rumah tangga, mungkin belum berakhir masa kontrak dengan pihak majikan, dan Apriani menjadi tumbal setelah ibunya kembali ke tanah air untuk menggantikan posisi Apriani. Jadi pemberangkatan ibunya juga ilegal, tidak resmi, dan pemberangkatan Apriani juga ilegal. Ini menjadi fokus serius kami untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan menyeret siapapun yang terlibat dalam penempatan tersebut. Baik, bagaimana proses pengusutan tuntas dari kematian Afriani dan apa penyebabnya sehingga Afriani dimasukkan ke dalam koper? Kita lanjutkan nanti usai jeda, tetaplah bersama kami di Metro Siang. Kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala BP2MI Benny Ramdhani. Pak Benny, jadi apakah sudah diketahui secara pasti penyebab kematian Afriani? Koordinasi terakhir tadi malam dengan pihak kedutaan besar KBRI, baru sebatas kepolisian Malaysia, Arab Saudi sudah memanggil 2 warga negara Indonesia yang diduga meletakkan koper yang berisi mayat almarhumah Apriani, dan tentu kita serahkan proses hukumnya ke kepolisian negara setempat. Mudah-mudahan tentu bisa mengungkap siapa pelaku dan apa di balik motif dimasukkannya mayat almarhumah Apriani dalam koper. Simpang siur memang per hari ini dugaannya apakah karena meninggal sebelum dimasukkan di koper ataukah karena ada faktor pembunuhan misalnya. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau memang meninggal biasa-biasa kenapa tidak dilaporkan secara normally ke
ke KBRI, ke kedutaan besar kita. Tapi yang paling penting, Mbak, selain mengusut ya secara tuntas sampai ke akar-akarnya, apa yang menjadi alasan jenazah dimasukkan dalam koper, apakah ada motif pembunuhan dan motif lainnya, ini tentu menjadi tugas kita semua. Ya, mudah-mudahan proses hukum bisa mengungkap itu. Tapi siapapun yang terlibat dalam kejahatan pengiriman, penempatan Apriani secara ilegal ini juga penting. Dan saya Kepala BP2MI menjanjikan akan membawa masalah ini sebagaimana kasus-kasus yang lainnya ke Barreskrim Polri. Tinggal bagaimana hukum tidak membleh, hukum benar-benar dihadirkan ya oleh negara untuk memberikan jaminan keadilan kepada setiap warga negara Indonesia, khususnya PMI. Karena laporan-laporan ke Barreskrim yang dilakukan oleh BP2MI selama era kepemimpinan saya ini bukan pertama kali, ya sudah banyak kasus-kasus yang kita laporkan ke Barreskrim Polri. Kita menginginkan hukum benar-benar bekerja. Ya. Nah, tentu kita akan mengusut tuntas siapa sponsor yang merekrut, perusahaan mana yang menempatkan, dan saya juga akan menyeret pihak dari penerbangan yang meloloskan saat check-in hanya dengan modal visa turis, ya, dan juga siapapun otoritas yang ada di bandara yang meloloskan Apriani lolos ke Arab Saudi. Baik, akan mengusut tuntas siapa pelaku yang meletakkan jasad Apriani ke dalam koper dan terutama kesaksian dari 2 orang warga negara Indonesia yang ini dikatakan overstay begitu ya? Yang sering saya katakan, Mbak, ini adalah praktek sindikat mafia yang tidak boleh kita tolerir dan harus kita perangi bersama. Yang mafia ini didukung oleh orang-orang yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. No compromise, ya, no toleran, no negosiasi, ya, tidak ada tawar-menawar. Perang melawan sindikat pengiriman ilegal itu menjadi komitmen saya dan BP2MI. Baik, tidak ada tawar-menawar, tegakkan hukum dengan benar. Terima kasih Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.